Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini, dalam majelis ilmu, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang diumumkan, tema kajian kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan at-tauhid. At-tauhid ini poin yang pertama, apa maknanya? Kita banyak mendengar bahkan juga mengucapkan kalimat yang satu ini, at-tauhid. Secara bahasa, at-tauhid artinya ja'lu syai' wahidan. Menjadikan sesuatu itu satu, esa atau tunggal. Itu artinya at-tauhid secara bahasa. Menjadikan sesuatu itu satu. Adapun secara istilah syar'inya, para ulama menyebut ada dua makna. Yang pertama, tauhid bermakna umum dan tauhid bermakna khusus. Tauhid bermakna umum artinya mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Apa saja kekhususan Allah? Yaitu masalah rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan nama-nama serta sifat-sifat Allah. Nanti akan kita jelaskan lagi tiga makna tauhid tersebut. Meskipun insyaallah antum sudah banyak mendengar dan memahaminya, namun ini yang akan kita sampaikan sekedar murajaah, mengulang kembali, mengingatkan kembali. Itu tauhid bermakna umum. Sebagian ulama dalam kitab-kitab mereka menyebut tauhid bermakna umum, mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, baik rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama serta sifatnya. Adapun tauhid bermakna khusus, yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam masalah ibadah, dalam masalah uluhiyah. Seperti yang mungkin sering antum dengar dari kitab Al-Ushul Tsalatsa karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. At-tauhid huwa ifradullah bil ibadah.
Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian poin yang kedua yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan tadi macam-macam tauhid. Para ulama membagi menjadi 3. Ada pula sebagai ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjadi 2 tauhid itu. Namun yang masyhur 3 tadi, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sebelum kita masuk kepada maknanya, ingin kita sampaikan pembagian seperti ini sudah ada sejak zaman Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yang wafat tahun 150 Hijriah. Tahun lahirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Abu Hanifah meninggal, lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Zahaban najm wa tala'an najm. Kata para ulama, hilang satu bintang, muncul bintang yang lainnya. Imam Abu Hanifah dalam kitab beliau Al-Fiqhul Absat mengatakan, wallahu yud'a min a'la la min asfal, li'annal asfal laisa min wasir rububiyah walal uluhiyati fi syai'. Kita berdoa kepada Allah dan Allah itu ada di atas. Ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Kita berdoa tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Allah ada di atas, tauhid apa? Asma wa sifat. Tentang sifat Allah, Allah ada di atas. Tentang nama Allah Al-Ali, Allah Maha Tinggi. Kemudian kata Imam Abu Hanifah tadi, saya ulangi dari awal, kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas, bukan di bawah. Karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah, bagi uluhiyah Allah. Jadi istilah ini sudah ada sejak zaman Imam Abu Hanifah sebelum lahirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang jahil atau alias jahil kuadrat. Ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Dan ini juga sekaligus membantah orang-orang yang mengatakan ini pembagiannya Wahabi. Ya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah hidup pada abad 12 Hijriah atau meninggal tahun 1206 Hijriah. Ya. Jauh sebelum itu Imam Abu Hanifah sudah apa? Menyatakan istilah rububiyah uluhiyah tadi. Ya. Jadi sekali lagi istilah ini sudah masyhur di kalangan para ahli ulama. Ya. Adapun yang ngelama memang demikian, mengingkari. Ya. Kata para ulama atau kata orang Arab, al-jahil aduun li nafsihi. Orang yang jahil itu musuh bagi dirinya. Ya, asbun saja kalau ngomong. Dan itu pun dipakai oleh para ulama-ulama setelah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, seperti Imam Ibnu Battah Al-Uqbai dalam kitabnya Al-Ibana dan seterusnya. Dan pembagian seperti ini sama dengan pembagian macam-macam ilmu. Ada ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Tidak ada yang mengingkarinya. Kecuali tadi orang yang apa? Jahil murakkab. Kalau ada yang mengingkari pembagian tauhid menjadi 3, sama dengan yang mengingkari ilmu menjadi ilmu akidah, tafsir, tauhid dan fikih dan seterusnya. Dan kata para ulama, pembagian tadi itu berdasarkan istiqra' minal Qur'ani wa sunnah, berdasarkan penelitian
di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada pertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan dalam surat Al-Fatihah sendiri, hafalkan Al-Fatihah? Nah, itu sudah Allah jelaskan 3 bentuk tauhid tadi. Kalau kita mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, 1 ayat itu saja sudah mencakup 3 tauhid. Alhamdulillah, memuji Allah adalah ibadah, tauhid ibadah. Allah, alhamdulillah, Allah apa artinya? Dzul uluhiyah, yang berhak untuk disembah, diibadah, tauhid uluhiyah. Dan itu pun salah satu asmaul husna, tauhid asma wa sifat. Allah minal asmaul husna. Rabbil alamin, tauhid apa? Rububiyah. 1 ayat ini saja sudah mencakup 3 tauhid. Ditambah lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, tauhid apa? Asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid apa? Uluhiyah. Dalam surah Al-Fatihah saja jelas 3 macam tauhid tadi. Sekali lagi, pembagian tauhid jadi 3 ini berdasarkan istiqra, penelitian di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan itu sudah ada sejak zaman Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala, dan itu sama dengan pembagian ilmu menjadi akidah, fikih, hadis, dan seterusnya. Kemudian apa arti tauhid rububiyah? Apa itu? Ya, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Menciptakan, mengatur, menguasai, memberikan rezeki, dan seterusnya. Tauhid rububiyah meyakini Allah satu-satunya sang pencipta alam semesta, yang menguasainya dan yang mengaturnya. Itu secara ringkasnya. Dan tauhid ini sudah diyakini oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab Allah. Abu Jahal CS, mereka yakin Allah yang menciptakan alam semesta ini berdasarkan firman Allah, berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang musyrikin jahiliyah, tanya mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? Siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dari yang hidup kepada yang mati? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Serentak fasayaquluna Allah, Allah, kata mereka. Kaum musyrikin jahiliyah meyakini tauhid rububiyah. Tapi mengapa mereka masih dikatakan musyrikin? Karena mereka tidak mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Apa uluhiyah atau tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dalam apa? Al-ibadah. Makanya para ulama mengkhususkan definisi tauhid ifradullah bil ibadah. Kenapa? Karena ini intisari dakwah para nabi, para rasul, inti perselisihan antara para nabi dan kaum mereka dari orang-orang musyrikin. Kalau masalah rububiyah mereka sudah yakin, tapi mereka orang-orang musyrikin mengingkari tauhid uluhiyah dalam masalah peribadahan hanya kepada Allah semata. Makanya tidak benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah atau pencipta selain Allah. Karena kalau arti la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, orang musyrikin jahiliyah otomatis masuk Islam. Karena mereka sudah yakin yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah. Tapi karena itu bukan arti la ilaha illallah,
tetap mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Arti la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. La ilaha illallah berkaitan dengan tauhid uluhiyah, bukan berkaitan dengan tauhid rububiyah. Namun banyak di antara kaum muslimin yang masih belum memahami akan hal ini. Padahal ini intisari dakwah para nabi, para rasul. Makanya sekali lagi, kenapa sebagian ulama ketika mendefinisikan tauhid, mendefinisikannya secara khusus ifradullah beribadah, karena ini intisari dakwah para nabi, para rasul, inti perselisihan para nabi dan kaum mereka, tanpa mengesampingkan definisi umum tadi, ya, tidak ada pertentangannya. Cuma ditekankan karena ada nilai khususnya, nilai spesialnya tauhid uluhiyah, intisari dakwah para nabi, para rasul. Dan ini yang insya Allah akan lebih banyak kita kaji di pertemuan kali ini. Adapun tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya dari nama-nama dan sifatnya di dalam kitabnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahihah, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibagaimanakan, tanpa ditakwilkan, diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya dari nama-nama dan sifatnya di dalam kitabnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadis-hadis beliau yang sahihah, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayangkan atau dibagaimanakan, tanpa ditakwil atau diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan, ditetapkan apa adanya. Misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy, dalam 7 ayat Al-Quran, di antaranya surat Thaha ayat ke-5. Seorang muslim sejati menyatakan Allah punya sifat istiwa, tinggi di atas arsy, tidak boleh disamakan dengan tingginya makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan bagaimana istiwanya Allah di atas arsy, tidak boleh ditakwilkan, oh makna istiwa itu menguasai. Ini takwil yang batil. Ini kelakuan orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka suka menyelewengkan ayat-ayat Allah dari makna yang sebenarnya dan tanpa dinafikan. Itu tauhid asma wa sifat menurut ahlu sunnah wal jamaah sejak zaman para sahabat sampai detik ini, sampai hari kiamat. Ini poin yang kedua berkaitan dengan pembagian tauhid menjadi 3. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga berkaitan dengan keutamaan tauhid. Ini sekali lagi lebih banyak kita mengarahkannya kepada tauhid al-uluhiyah. Meskipun sebetulnya ada keterkaitan antara 3 tauhid itu. Ya, kalau kita mau bahas lagi, ada keterkaitan antara 3 tauhid itu. Kata para ulama, tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu melazimkan tauhid uluhiyah. Artinya, kalau orang itu sudah meyakini Allah yang mengatur alam semesta, menciptakannya, yang menguasainya, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, maka kewajibannya mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi tauhid rububiyah itu sebetulnya jembatan menuju kepada tauhid al-uluhiyah. Makanya orang itu belum sampai kepada tauhid kalau hanya sekedar tauhid apa? Rububiyah. Dia harus melewatinya menuju kepada tauhid al-uluhiyah. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang tauhid rububiyah,
itu ujung-ujungnya pada tauhid uluhiyah. Contoh dalam surat Maryam, kalau tidak salah ayat 65, Allah mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah Rabb langit dan bumi. Tauhid apa? Rububiyah. Mengesahkan Allah dalam penciptaan. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa selanjutnya? Apa sampai di sini saja? Tidak. Allah katakan fa'budhu, maka ibadahlah ya Allah. Jadi tauhid rububiyah jembatan menuju tauhid uluhiyah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Makanya surat Al-Fatihah seperti yang kita sampaikan tadi, kata para ulama, intinya Al-Fatihah ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Jadi itu keterkaitannya. Kalau dibalik, apa keterkaitan uluhiyah dengan rububiyah? Kalau tadi istilahnya tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Sekarang dibalik, tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Paham? Tauhid rububiyah mengharuskan melazimkan tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah mengandung tauhid. Artinya orang yang telah beribadah kepada Allah, orang yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, pasti dia mentauhidkan Allah dalam apa? Rububiyah. Kenapa dia menyembah Allah? Kenapa dia beribadah kepada Allah? Karena dia tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia tahu Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Seperti yang Allah firmankan dalam awal surat atau dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian. Kenapa kita menyembah kepada Allah? Alladzi khalaqakum, karena dia yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Itu keterkaitan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sama juga dengan tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu melazimkan, mengharuskan kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Makanya Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, yang paling baik. Maka berdoalah kepada Allah. Setelah tauhid asma wa sifat, Allah menyuruh kita mentauhidkannya dalam masalah doa. Makanya intinya adalah tauhid apa? Al-uluhiyah. Saya kembali kepada poin yang ketiga, apa kedudukan dan keutamaan tauhid? Yang pertama, tauhid merupakan rukun iman yang pertama dan rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Itulah tauhid apa? Al-uluhiyah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Apa rukun iman yang pertama? Iman kepada Allah. Di antara iman kepada Allah, iman kepada rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kedudukan atau yang pertama dan yang utama. Yang kedua, tauhid merupakan kewajiban pertama dan yang terakhir. Orang mau masuk Islam, apa yang pertama kali diwajibkan? Mengucapkan la ilaha illallah, syahadat, atau mengucapkan dua kalimat syahadat, di antaranya asyhadu alla ilaha illallah, tauhid al-uluhiyah. Apa kewajiban manusia yang terakhir? Mengucapkan la ilaha. Rasul bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah.
Diktelah, talkinkanlah orang yang mau meninggal dunia dengan ucapan la ilaha. Bukan dengan disuruh baca surat Al-Baqarah, bukan. Ya. Namun disuruh membaca apa? La ilaha illallah. Dikte. Ya, orang yang mau sakatul maut, yang mau meninggal dunia, dikte. Katakanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa atau tidak dia mengucapkan, menirukan, yang penting tugas kita, kata Rasul, lakinu mautakum la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang ketiga, di antara kedudukan dan keutamaan la ilaha illallah atau at-tauhid, yaitu kalimat tauhid atau tauhid itu adalah kuncinya surga. Tanpa tauhid tidak mungkin orang itu masuk surga. Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga hanya untuk orang yang beriman, yang bertauhid. Sudah kita sampaikan tadi, di antara makna iman, iman kepada Allah. Di antara makna iman kepada Allah, iman kepada rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, yang tidak bertauhid haram masuk surga. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Innahum man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, tidak bertauhid, menyimpang dari tauhid, maka haram baginya surga. Allah yang mengatakan demikian. Innahum man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, di antara kedudukan keutamaan tauhid, tauhid itu merupakan kunci kemenangan, kunci kejayaan, kemuliaan umat Islam. Tidak mungkin umat Islam itu menang tanpa tauhid. Mustahil. Karena Allah yang mensyaratkan kemenangan dengan tauhid. Dalam surat An-Nur, kalau tidak salah ayat 55, Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum wa la yubadilannahum min ba'di khawfim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Barang siapa, atau kata Allah, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh. Apa janji Allah? Ada 3 dalam ayat ini. Yang pertama, Allah akan menjadikan mereka sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, seperti Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin. Kemudian Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka. Dan yang ketiga, Allah akan ganti ketakutan mereka dengan keamanan. Apa syaratnya? Ya'budunani. Mereka harus beribadah kepadaku saja. Yaitu tauhid apa? Al-uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan mereka tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Ini janji Allah dan ini syarat yang Allah apa? Berikan kepada kita. Kalau kita bertauhid kepada Allah, meninggalkan syirik, pasti janji Allah akan turun. Makanya selama syirik bergentayangan di tengah umat Islam, tidak mungkin umat Islam meraih kemenangan. Ini kata Allah. Ya. Makanya para ulama ketika kejadian di Palestina akhir-akhir ini, kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin di sana,
dan semoga Allah menghancurkan orang-orang kufar yang membantai, menjajah kaum muslimin, dan semoga Allah mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Para ulama ketika membahas masalah tragedi Palestina, tidak bosan-bosannya mereka mengingatkan kunci kemenangan umat Islam adalah at-tauhid dan tauhid. Ya. Makanya Rasul dahulu dan para sahabat menang di atas umat-umat selain Islam karena yang satu ini, at-tauhid. Ya. Meskipun persenjataan mereka jauh dari orang kafir, jumlah mereka demikian, namun kalau mereka berpegang teguh dengan tauhid, pasti Allah akan menurunkan pertolongannya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Nah, kemudian yang berikutnya yang keberapa? Yang kelima, tauhid itu yuwahid, mempersatukan umat. Ya. Namanya saya tauhid itu menjadikan satu. Umat Islam kalau bertauhid akan bersatu. Itu kata Allah, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya kalian adalah umat yang satu. Kemudian kata Allah, wa ana rabbukum fa'budun. Aku ada Rabb kalian, maka ibadahilah aku. Ini kunci persatuan umat. Beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Tapi selama umat Islam masih banyak yang berbuat syirik, menyembah selain Allah, menyembah nabi, menyembah wali yang telah mati, maka nggak akan mungkin ada persatuan. Ya. Makanya Rasul dakwah pertama kali at-tauhid untuk menyatukan umat. Ya. Cuma sekarang diputar balikkan. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang suka memutar balikan fakta, dituduh dakwah tauhid memecah belah umat. Padahal tauhid itulah yang akan menyatukan umat. Ya. Jadi sekali lagi, ini yang harus kita pahami, at-tauhid yuwahid. Dan itu yang Rasul telah contohkan, yang Rasul telah praktekkan. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? At-tauhid sebab meraih syafaat Rasul di hari kiamat. Sebab meraih syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Rasul mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibari nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat pada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, murni dari dalam lubuk hatinya yang terdalam. Dalam hadis riwayat Bukhari. Kata para ulama, intinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut menjauhkan diri dari sifat kemunafikan dan kesyirikan. Pasti dia akan memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat kelak. Makanya orang yang misalnya berdoa ketika masih hidup di dunia, ya Rasulullah berikan aku syafaat, justru ini yang gak akan mungkin menggapai syafaat Rasul. Karena dia minta syafaat kepada Rasul, bukan minta kepada Allah. Ini namanya syirik kepada Allah. Karena Allah mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'ah. Syafaat itu semuanya milik Allah, mintanya kepada Allah, bukan mintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka banyak orang yang salah jalan, ingin menggapai syafaat Rasul, namun justru malah apa? Berbuat syirik, malah haram baginya syafaat Rasul SAW. Ya. Seperti banyak orang yang ingin berjuang membela Islam, namun ketika salah jalannya banyak apa? Malah mencoreng nama Islam. Maka hati-hati. Ya. Yang berikutnya, di antara kedudukan dan keutamaan tauhid seperti yang kita sampaikan tadi, intisari dan prioritas dakwah para nabi, para rasul. Prioritas dan juga intisari dakwah para nabi, para rasul.
Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa dakwah mereka? An i'budullah, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, tinggalkanlah at-taghut, sesembahan selain Allah. Ini mulai zaman Nabi Nuh, ketika awal munculnya kesyirikan, dakwahnya tauhid dan tauhid. Dalam surat Al-A'raf Allah mengisahkan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa dakwah beliau? Intisari dakwah beliau, prioritas dakwah beliau, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-kali kalian tidak memiliki sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak memiliki sembahan yang hak kecuali Allah. 900 tahun lebih beliau dakwanya apa? Tauhid dan tauhid. Ya. Karena memang di zaman beliau itulah awal munculnya kesyirikan. Ya. Kata para ulama, awal pertama kali manusia di dunia ini dalam keadaan bertauhid, tidak ada kesyirikan. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah 213, "Kana nasu ummatan wahidah." Dulu manusia umat yang satu. Kata para ulama yaitu alat tauhid. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, "Kanu ala millati Adam alaihissalam." Mereka di atas ajarannya Nabi Adam, di atas tauhid. Hatta abadul asnam, sampai mereka menyembah berhala. Apa berhala kaum Nabi Nuh? Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata kepada yang lainnya, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumin Nuh. Ini adalah nama 5 orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh. Jadi ini awal kali munculnya kesyirikan. Mengkeramatkan, mengkultuskan, menuhankan, menyembah 5 wali, 5 orang saleh. Ya. Sekali lagi, tauhid itu asal muasalnya manusia. Namun muncul kesyirikan di zaman kaum Nabi Nuh dengan mengkeramatkan, menuhankan, menyembah 5 orang yang saleh. Demikian seterusnya sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Intisari dakwah para nabi para rasul at-tauhid. Ya. Bahkan kalau kita lihat dakwah Nabi Yusuf alaihissalam, meskipun beliau di penjara, dakwahnya pertama kali tauhid dan tauhid. Ya. Allah berfirman menceritakan dakwah Nabi Yusuf di penjara ketika beliau ditanya takwil mimpi oleh 2 teman yang di penjara. Sebelum beliau menjawab takwil mimpi itu, beliau dakwahi orang-orang itu dengan dakwah tauhid. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai 2 temanku yang di penjara, apakah sesembahan Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah selain Allah melainkan nama-nama yang kalian karang-karang sendiri dan yang dikarang oleh nenek moyang kalian, yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa hukum Allah? Amara alla ta'budu illa iya. Dia memerintahkan untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Ini sekali lagi terang benderang dakwah tauhid, intisari
dan prioritas dakwah para nabi, para rasul. Makanya sungguh sesat, sungguh batil orang-orang yang nyinyiri dakwah tauhid, ya, yang memerangi dakwah tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Padahal ini intisari dakwah para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya, yang berapa? At-tauhid, nikmat Allah yang terbesar. Yang paling besar nikmat Allah, nikmat tauhid. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama salaf yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan, ma'an amallahu ala abdin nikmatan a'zama min an arafahum la ilaha illallah. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hambanya yang lebih besar dibandingkan Allah memberikan mereka pemahaman tentang la ilaha illallah. Tentang apa? At-tauhid. Ya. Makanya kalau antum misalnya nggak punya pulsa, nggak punya fulus, jangan apa? Banyak berkeluh kesah selama antum masih punya apa? At-tauhid, nikmat yang termulia yang perlu untuk kita apa? Terus jaga, diantaranya dengan terus belajar dan belajar tentang at-tauhid tanpa mengesampingkan ilmu agama yang lainnya. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ke-9, at-tauhid itu kunci keamanan di dunia wal akhirah. Allah berfirman dalam surat Al-Fil atau dalam surat Quraisy, lila fil Quraisy, Allah mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Maka ibadahilah Rabbnya Ka'bah. Siapa? Allah. Beribadalah hanya kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian atau memberikan makan kepada kalian dari kelaparan dan memberikan kalian keamanan dari ketakutan. Wa amanahum min khauf. Keamanan akan Allah berikan bagi yang bertauhid. Dikala manusia dalam keadaan ketakutan, orang yang bertauhid merasa aman karena dia tahu Allah yang berikan keamanan kepadanya. Demikian pula dalam ayat tadi yang sudah kita baca, surat An-Nur 55, Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifana fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahum alladhi talahum wa la yubaddalu min ba'di khaufihim amna. Allah mengganti ketakutan mereka dengan keamanan. Ya. Poin yang berikutnya, yang keberapa? Yang ke-10, Al-Quran kulluhu tauhid. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran semua isinya tentang at-tauhid. Ujung-ujungnya kepada tauhid. Seperti yang kita sampaikan tadi, Al-Quran itu intisarinya ada pada surat apa? Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Dan intisari Al-Fatihah ada pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kalau ada yang orang bertanya, katanya Al-Quran semuanya tauhid, tapi kan ada hukum masalah sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Maka dijawab oleh para ulama, itu adalah muqtadayatut tauhid, kelaziman tauhid. Orang yang bertauhid, dia melaksanakan ibadah kepada Allah, salat, puasa dan zakat, dan itu pun harus ditujukan kepada Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan tidak sah ibadah tanpa tauhid. Ya, tidak sah ibadah tanpa tauhid, sebagaimana tidak sah salat tanpa taharah, tanpa wudu. Cukup sampai sini atau lanjut?
Nggak terima nih. Baik. Jadi Al-Quran semuanya tentang tauhid. Hukum-hukum syariat yang ada dalam Al-Quran itu berkaitan dengan kelaziman tauhid. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan adanya kisah-kisah dalam Al-Quran, katanya Al-Quran semuanya tauhid, tapi kan Al-Quran ada tentang cerita-cerita, kisah-kisah. Maka dijawab oleh para ulama, itulah kisah para pembela tauhid dan kisah orang-orang yang menyimpang atau yang memusuhi tauhid. Kan ada kisah tentang cerita masalah penghuni neraka, penghuni surga. Jawabannya itulah kisah orang-orang yang bertauhid dan kisah orang-orang yang menyimpang dari tauhid. Semuanya kembali kepada apa? Sungguh benar Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang mengatakan Al-Quran kulluhu at-tauhid. Dan perintah pertama dalam Al-Quran tentang tauhid. Kalau anda perhatikan surat pertama dalam Al-Quran tidak ada di situ perintah seperti aqimus shalah wa atuz zakat, tidak ada. Pindah kepada surat yang kedua Al-Baqarah. Di awal-awal surat tidak ada perintah aqimus shalah wa atuz zakat, tidak ada. Perintah pertama kali tadi yang kita baca surat Al-Baqarah 21, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian. Ini kata ulama, perintah pertama dalam Al-Quran, perintah untuk apa? Bertauhid. Ya, ini yang menunjukkan kedudukan dan keutamaan at-tauhid. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Insya Allah cukup 10 tadi. 10 kan ya? Ya. Kemudian yang terakhir, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang lawan dari at-tauhid, yaitu asyirku billah. Karena dalam Al-Quran atau istilahnya metode Al-Quran tidak cukup hanya menjelaskan tentang tauhid. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadalah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Allah tidak mencukupkan hanya perintah untuk bertauhid, namun juga melarang dari apa? Kesyirikan. Apa arti syirik? Karena ini lawannya tauhid, maka ada kaitan dengan pembahasan tadi. Makna tauhid dari dua, umum dan khusus. Demikian pula syirik. Syirik bermakna umum, menyekutukan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, baik rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Langsung saja kita contohkan syirik dalam rububiyah, meyakini adanya pencipta selain Allah, meyakini adanya pemberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Meyakini ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang meyakini Nyi Roro Kidul itu bisa apa? Mendatangkan bencana. Ya, naudzubillah min dalik. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur alam semesta ini Allah, bukan Nyi Roro Kidul. Ya. Ada yang meyakini wali fulan itu yang mengatur sebagian dari alam semesta. Naudzubillah min dalik. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik yang lebih parah dibandingkan syiriknya kaum musyrikin jahiliyah. Kaum musyrikin jahiliyah tidak ada yang meyakini yang menguasai alam semesta, mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sampaikan ayatnya tadi. Kemudian contoh tauhid uluhiyah sangat banyak. Minta-minta kepada wali yang telah mati. Kena PHK karena pandemi, datang ke kuburan keramat, minta kepada apa? Wali yang telah mati. Padahal wali yang telah mati sudah nggak punya apa? Pekerjaan. Ya. Kok minta tolong kepada yang tidak bisa apa? Melakukan apapun dalam urusan dunia. Bahkan orang yang mati siapapun dia. Kalau sudah mati orang itu, apa dia bisa menyemayamkan dirinya sendiri? Ya? Dia
dipikul oleh yang masih hidup. Kok orang yang masih hidup minta tolong kepada yang sudah apa? Mana? Al-ukul. Ya. Makanya Allah banyak juga menggugah akal manusia agar mereka sadar, agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah mati sudah beda alamnya. Tidak boleh meminta-minta kepadanya, beristighosa kepadanya. Jangankan manusia biasa, Nabi kita Muhammad SAW ketika meninggal dunia sudah terputus dengan alam dunia ini. Tidak ada para sahabat minta-minta kepada beliau, tawasul kepada beliau, tidak ada. Ketika beliau masih hidup, iya, para sahabat minta doanya Rasul. Tapi ketika Rasul meninggal dunia, sudah tidak ada lagi. Mereka minta doanya kepada para sahabat yang lain yang lebih soleh, yang masih hidup. Seperti dalam kisah Umar bin Khattab ketika paceklik, beliau tidak mendatangi kuburan Nabi, namun beliau mendatangi pamannya Rasul, Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang masih hidup untuk berdoa. Ini para sahabat dahulu, cinta luar biasa mereka kepada Rasul. Tapi ketika Rasul meninggal dunia, tidak ada yang mengkeramatkan kuburan Rasul ataupun yang minta-minta kepada Rasul, karena mereka tahu itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sendiri telah mencontohkan, telah mengajarkan tauhid kepada mereka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan Allah mengabarkan tentang bagaimana Rasul istighosa kepada Allah sendiri. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian, wahai Rasul, wahai para sahabat, istighosa kepada Rabb kalian. Istighosa artinya minta tolong dikala susah. Rasul istighosanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh syirik uluhiyah, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Menyembelih bukan karena Allah. Mungkin di bulan Surah kata mereka bulan penuh kesialan, mereka tolak balak dengan menyembelih kerbau ataupun sapi dan dipersembahkan kepada penunggu laut, gunung dan sebagainya. Ini menyembelih bukan karena Allah. Dan Allah mengatakan fasalli lirabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu, bukan untuk Kidul atau yang lainnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan masih banyak ibadah-ibadah yang lain, kalau dipalingkan kepada selain Allah, diserahkan kepada selain Allah, itu namanya syirik dalam uluhiyah. Kemudian contoh tauhid syirik dalam nama dan sifat Allah. Kalau ada orang yang meyakini selain Allah tahu yang gaib, ya. Sedangkan Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ini sifat Allah, alimul ghaib. Allah tahu yang gaib. Di antara yang gaib, kejadian yang akan datang, nasib manusia yang akan datang, enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan meramal nasib orang lain, tentang dirinya saya dia tidak akan mungkin tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang diperbuat esok hari. Ya. Makanya syirik kalau orang itu meramal nasib orang lain atau meramal umat Islam. Wah, umat Islam akan merebut Palestina tahun 2022 misalnya. Ini adalah apa? Ramalan mengaku tahu yang gaib, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia tahu? Ya. Umur umat Islam 1500 tahun. Dari mana? Dapat wangsit dari mana? Pangsit atau wangsit? Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu yang gaib kalau ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah surga neraka, iya betul, umat Islam akan mengalahkan orang Yahudi, itu pasti. Karena dalam Sahih Bukhari Rasul bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Fayaktulahumul muslimun, orang muslim yang akan membunuh orang-orang Yahudi, pasti. Tapi kapannya wallahu a'lam. Jangan meramal.
Justru ini yang akan memperparah keadaan kaum muslimin. Karena yang bisa mengalahkan orang Yahudi, kata Rasul, orang-orang yang bertauhid. Dalam melanjutkan hadis tadi, fayahtabi al-yahudi min walil hajar wasyajar. Orang Yahudi akan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Fayakulul hajar wasyajar. Pepohonan bebatuan akan berkata, ya Muslim, ya Abdullah. Dan pohon bebatuan akan berkata, wahai Muslim. Siapa Muslim di sini? Yaitu al-mustaslim lillahi bitauhid, yang mentauhidkan Allah, yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini yang akan mengalahkan orang al-Yahud. Ya Abdullah, wahai Abdullah, yang menyembah Allah. Ini yang akan apa? Mengalahkan orang Yahudi. Seperti dalam janji Allah tadi, yang bisa atau sebab meraih kemenangan umat at-tauhid, meninggalkan syirik. Tapi kapannya? Rasul nggak menjelaskan. Jangan meramal-ramal. Ya, naudzubillahi min dzalik. Itu namanya apa? Menghalangi umat meraih kemenangan. Syirik penghalang umat meraih kemenangannya, kejayaannya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh syirik dalam asma wa sifat. Kemudian kalau tadi keutamaan kedudukan tauhid, maka lawannya bahaya syirik. Apa saja bahaya syirik? Yang pertama, ini kita ringkas saja karena waktunya sudah sempit. Yang pertama, syirik menghalangi orang masuk surga. Penghalang orang masuk surga, syirik kepada Allah. Seperti yang kita sampaikan tadi dalilnya, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Demikian pula yang kedua, syirik menghalangi orang meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya tadi sabda Rasul, as'adun nasi bi syafaat yaumil qiyamah man qala lillahi khalisan min qibali nafsihi. Yang ketiga, syirik tidak akan Allah ampuni kalau orang itu tidak bertobat sebelum mati. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah tafat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Orang itu misalnya korupsi, itu dosa dan maksiat. Tapi kalau orang itu mati dalam keadaan masih punya tauhid, ada harapan diampuni. Ini janji Allah. Bukan kita meremehkan masalah korupsi, masalah dosa-dosa, minum khamar, mencuri, merampok, membunuh. Tapi itu masih di bawah dosa syirik. Itu yang Allah katakan tadi. Tapi kalau orang itu mati membawa dosa syirik, belum bertobat, tidak ada ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kemudian bahaya syirik yang berikutnya, batal semua amal ibadahnya. Gugur semua amal ibadahnya, nggak ada nilainya sama sekali. Allah mengatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'mal. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya setiap bulan misalnya, atau bahkan setiap hari misalnya, nggak ada nilainya. Allah yang mengancam demikian. Bahkan Rasul diancam oleh Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau Nabi Muhammad berbuat syirik, akan gugur semua amal ibadahmu. Seperti yang kita katakan tadi, ibadah tanpa tauhid seperti salat tanpa wudu, tidak sah, batal semuanya. Bahaya syirik berikutnya, akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Yang berbuat syirik akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian syirik atau orang musyrik, kata Allah, sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum
syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Mereka lah sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi ini. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga tentunya bahaya syirik, lawannya keutamaan tauhid tadi. Itu penghalang meraih kemenangan, ya. Akan menghalangi manusia mendapatkan keamanan di dunia wal akhirah. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am misalnya ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman, yaitu kesyirikan. Bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Yang berbuat syirik, Allah jauhkan dari petunjuk, Allah jauhkan dari al-aman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keamanan di dunia wal akhirah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari kejahatan orang-orang yang jahat di dunia wal akhirah. Ya, ini yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Tidak ada. Ya, silakan, Pak. Terima kasih, Ustaz. Akhir-akhir ini selain berada tauhidan itu begitu kelihatannya atas sekali. Sehingga menurut saya masjid yang digunakan untuk beribadah manusia syirik. Bagaimana pendapat Ustaz dan bagaimana sikap kita sebagai orang Muslim? Ya, sikap seorang muslim dalam segala hal kembali kepada ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya sekali lagi seorang muslim harus selalu berpegang teguh dengan pedoman hidupnya Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya menyikapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Allah berfirman dalam Al-Quran, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumin inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dalam surat Al-Mumtahanah Allah mengatakan, sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan para nabi yang bersama beliau, ketika mereka mengatakan, kami berlepas diri dari kalian dan yang kalian sembah selain Allah. Kami mengkufuri sesembahan kalian, dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah al-bara', berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Dan inilah makna Islam sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Al-Ushul Tsalatsa, al-Islam wal istislam lillahi bit tauhid wal inqiyadu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa alihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk patuh kepada perintahnya dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Harus ada al-bara', berlepas diri daripada kesyirikan dan kekafiran dan orang-orangnya. Meskipun demikian, tidak boleh melampaui batas. Wajib berlepas diri, tidak boleh ridha kepada kesyirikan dan kekafiran dan orang-orangnya. Tapi tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Karena Allah telah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada sekelompok manusia membuatmu tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan. Inilah pertengahannya ahli sunnah. Mereka berlepas diri daripada kesyirikan, kekafiran dan orang-orangnya, tapi tidak
berlebih-lebihan. Pertengahan antara kelompok teroris Khawarij dengan kelompok liberal. Kelompok liberal mengatakan semua agama sama. Kelompok liberal mengatakan mereka orang-orang kafir saudara kita seiman. Kita katakan naudzubillah min dzalik. Allah mengatakan mereka kufar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Kita wajib berlepas diri daripada ajaran mereka. Tidak boleh ridho dengan agama mereka. Tapi di sisi yang lain tidak boleh kita mendolimi mereka. Jangan sampai misalnya utang kepada orang kafir, ini ghanimah nggak usah dibayar. Zalim. Belum berperang sudah dapat ghanimah, naudzubillah min dzalik. Ya, tetangga kafir punya pohon mangga lagi berbuah. Ghanimah ini, halal. Naudzubillah min dzalik, haram. Jangan zalim. Ini orang Muslim ahli sunnah wal jamaah, pertengahan. Tidak meridhoi kekafiran kesyirikan, namun tidak mendolimi. Pertengahan antara kelompok Khawarij yang mereka mendolimi bahkan membantai setiap orang kafir yang tidak layak dibunuh. Yang mana Rasul mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad tidak mencium bau surga. Ini pertengahan ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pula tidak boleh kita mengganggu tempat peribadahan mereka. Rasul SAW, beliau dan para sahabat bertetangga dengan orang-orang kafir. Bahkan dalam Islam ada hukum ahlu dhimmah. Kalau mereka beribadah di tempat ibadah mereka tidak boleh diganggu. Sudah tetap ada bara berlepas daripada kesyirikan kekafiran mereka, tapi tetap tidak boleh mengganggu mereka. Sekali lagi ahlu sunnah. Kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'sunnah haitsu darab. Kita berputar bersama dalil, bersama sunnah kemana dalil itu berputar. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Cukup? Katanya sudah ngantuk-ngantuk ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.